Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Aan Service ya. Aan ESR atau Aan Service sama aja. Di sini saya memberikan tutorial cara memperbaiki step up. Step up itu modul atau kit penaik tegangan ya. Kalau step down itu penurun tegangan. Di sini mumpung saya lagi nganggur-nganggur dan kebetulan ada stok step up yang tidak berfungsi sama sekali. Saya mau ngambil. Ini step up sudah lama tidak terpakai ya, sekitar 2 bulanan. Ini tidak berfungsi sama sekali, dari baru ya, baru beli dan saya pasang tidak berfungsi sama sekali atau rusak ya. Ini step up ya, bukan step down. Kalau step down itu seperti ini. Kalau step down itu patokannya ada di STR ya, dengan kode LM2596. Ini yang step down, penurun tegangan. Sedangkan penaik tegangan serinya SL6009 ya. Ini rusak. Dan yang ini step down. Dan kalau step down kecil itu seperti ini. Ini beda ampere. Ini yang kecil ya, pakai IC, dan yang besar memakai STR. Oke, jadi perbedaannya ada di STR ya, antara step down dan step up. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki step up yang tidak berfungsi atau matot ya. Outnya tidak mau naik. Ini potensio, karena potensionya sudah saya lepas. Potensionya ini kecil, potensionya seperti ini, sudah saya lepas. Yang ini rusak dan yang ini masih normal ya. Ini mau saya rakit karena ini pesanan dari teman tuser. Oke, mau saya coba dulu untuk menjempernya ya, menjempernya ke kabel-kabelnya dan potensio dan baterainya. Oke, kita jemper untuk potensionya. Kita coba nanti menyalakannya seperti apa gejalanya ya. Ini sengaja saya tidak perbaiki karena saya niatnya buat tutorial cara perbaikan ya. Dari kemarin tidak saya perbaiki karena waktunya kurang pas, dari kemarin sibuk. Oke, ini inputnya saya kasih switch biar enak, biar dimatiin ya. Dan untuk VCC nya bebas teman-teman, pakai VCC apa aja. Kalau saya pakai VCC baterai. Kalau teman-teman pakai adaptor juga bisa, bebas. Oke, sudah selesai. Cukup seperti ini ya. Kita coba untuk menyalakannya sambil ukur outnya. Ini VCC baterainya 4,2 ya, atau 3,7 untuk VCC nya. Saya mau menyalakannya dan saya akan mengecek untuk inputnya apakah sudah masuk. Inputnya sudah masuk ya, 3,8. Kita coba outnya di sini. Outnya juga sama seperti inputnya, 3,7. Tadi inputnya 3,8 ya. Saya coba untuk memutar potensionya. Ini potensionya, saya putar-putar. Diputar-putar juga sama, tidak ada tanda-tanda tegangan mau naik.
ya seperti ini ya. Tegangannya sama dengan inputnya 3,7. Ini kalau step up normal ini tegangannya akan naik ya. Oke, sekarang saya coba untuk mencobanya step up yang normal. Ini baru ya, belum kesentuh solder, pin-pinnya belum kesentuh solder karena masih baru ya. Saya coba untuk menukernya. Kalau step up normal itu seperti apa ya, kita coba aja. Kita tuker, nanti kita perbaikan seperti apa cara memperbaikinya ya. Apakah STR nya yang rusak, apa yang lainnya, karena step up ini komponennya cukup sedikit, komponennya cuma sedikit ya, antara STR, dioda, induktor, elko, dan apa ini, kapasitor SMD dan resistor ya. Cuma itu aja, komponennya cukup sedikit. Oke, kita pindah. Kalau step up normal itu seperti apa, saya contohkan dulu ya biar enak. Di sini saya membuat tutorial dari awal, tidak langsung memperbaikinya, biar pemula-pemula paham cara kerja step up. Oke, sudah selesai. Kita coba. Ini step up baru ya, belum kesentuh solder. Oke, saya akan mengukurnya untuk outnya. Saya coba nyalakan. Outnya 16 volt ya, naik ya, berarti ini sudah normal. Saya akan coba untuk muter potensio. Oke, potensionya diputer, saya putar ya. Potensionya agak error ini ya. Oke, sudah mentok ya. Ini kebaca 16 volt. Kalau normalnya itu inputnya itu 3,7 atau 3,6 ya, karena baterainya sudah berkurang baterainya. Ini saya curiga untuk potensionya yang error. Biasanya VCC-nya ini sangat besar ya, sekitar 50 atau 60. Saya coba untuk mengganti potensionya dulu. Oke, potensionya sudah saya ganti. Saya singkat durasinya ya biar cepat. Ini tadi saya mencoba bekas avometer, dan sekarang potensio yang besar 100K, 100 kilo ya. Oke, mau saya coba apakah mau besar untuk outnya, karena saya curiga untuk potensionya yang error. Oke, ternyata tegangannya sudah besar ya. Ternyata feeling saya benar, potensionya error. Sekarang terbaca 56 volt, sangat besar ya. 56 volt. Ini minimal 3,6 sesuai inputnya. Kalau VR-nya diputer, ini mentok ya. Kebaca 56 volt. Oke, jadi cara kerja step up itu untuk menaikkan tegangan ya. Fungsinya untuk menaikkan tegangan. Oke, lanjut untuk perbaikan ya. Barusan saya mencontohkan cara kerjanya, dan sekarang saya melakukan perbaikan. Kenapa yang ini tidak berfungsi padahal masih baru ya? Kita melakukan pengecekan cara perbaikan step up.
Untuk step up ini harganya sekitar 17 atau 20 kalau online ya. Kalau di tempat saya di toko 25. Ini 25 ya. Yang berwarna merah itu agak mahal karena kualitasnya bagus yang warna merah. Kalau yang berwarna biru ini kualitasnya di bawah yang berwarna merah. Oke, saya akan melakukan pengecekan. Kalau ini sudah normal ya. Oke, kita siapin avometer. Avometer. Avometernya saya beginiin aja biar kelihatan di kamera. Kita set ke 1 kilo untuk mengecek komponen yang short. Kita set ya, dan kita setting untuk jarumnya ke angka 0. Kita cek untuk diodanya, terutama dioda ya, apakah dioda ini short. Diodanya kebaca 1 kilo, berarti tidak short ya. Avometernya kurang jelas. Oke, begini aja ya, biar jelas yang menontonnya. Kita cek lagi diodanya. Oke, diodanya kebaca 1 kilo, tidak ke 0 ya, berarti dioda ini aman, tidak short. Kita pindah ke elko nya, out-nya. Kita mengukurnya tanpa lepas dari kitnya ya, dari mesinnya. Oke, untuk elko nya juga tidak short, kebaca 5 kilo. Kita pindah ke kapasitor. Kapasitor ini kebaca berapa kilo ya? Jarumnya menurun, turun terus, berarti ini tidak short ya. Oke, kalau komponen short itu jarumnya akan menunjuk ke 0 kilo. Kita coba untuk ini ya, kapasitor yang kedua. Kapasitor yang kedua juga tidak short, kebaca 4 kilo. Dan ini induktor, apakah induktor ini putus? Oke, induktornya tidak putus ya, masih ada hambatan. Kita coba elko inputnya. Elko input, apakah short? Elko inputnya terbaca 4 kilo. Ini ada lemnya kurang nempel, kebaca 4 kilo ya, tidak short. Dan sekarang kita coba untuk STR. Ini STR ya, IC yang jenisnya STR. Untuk mengukurnya cukup gampang. Kita yang probe hitam kita ke main ya, atau ke ground seperti ini. Dan yang probe merah kita cek untuk ke B+. Ini bukan B+, ini juga main ya. Pin nomor 1 ini main, satu jalur sama ini. Kita coba yang nomor 2. Yang nomor 2
terbaca 4 kilo. Yang nomor 3 juga sama 4 kilo. Nomor 4 juga sama terbaca 4 kilo. Dan yang terakhir nomor 5 juga kebaca di 4 kilo. Dan yang ini main ya, atau ground. Ini satu jalur dengan ini main. Jadi STR ini tidak short ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ragu dengan STR ini, teman-teman tinggal mengukurnya dengan step up yang masih normal. Kita samakan seperti tadi ya. Apakah juga sama? Kita mengukur dari nomor 2 karena nomor 1 ini juga main. Langsung ke nomor 2, yaitu jarumnya menunjukkan 4 kilo sama seperti yang ini ya. Kita lanjut nomor 3. Pin nomor 3 juga sama 4 kilo. Nomor 4 juga sama 4 kilo. Yang terakhir ini kok beda ya. Yang terakhir menunjukkan ke 0. Yang nomor 5 ya. Dan yang nomor 5 ini tidak menunjukkan ke 0. Kenapa? Kok berbeda gitu ya. Oke, kita tinggal urut. Pin nomor 6 kita urut. Maksudnya pin nomor 5 ya. Yang terakhir ini kita urut jalurnya. Ada yang aneh. Kalau yang normal ini menunjukkan ke 0. Yang ini menunjukkan ke 4 kilo. Jadi agak aneh ya. Kita di sini cek jalurnya. Kita bersihin. Oh, ini aja ya. Kita lihat yang ini aja yang bersih. Kalau ini sudah buram. Kita urut jalurnya. Nomor 5 ini ke mana? Oh, ternyata ini itu ya. Pin nomor 5 ini ke resistor ya. Resistor SMD dengan kode 331. Oh, kurang jelas ya karena SMD-nya sangat kecil. Kayak kutu. Dengan kode di body 331. Di sini dihambat dengan resistor dan jalurnya ke kapasitor kecil ini, dan jalurnya lagi ke bawah, ke sini ya, ke sini jalurnya. Jalurnya ke bawah ya, sini. Oke, ini serinya resistor ini 331. Berarti kalau 331 itu kalau dibaca itu 330 ohm ya. 330 ohm untuk TR SMD. Jadi buat teman-teman kalau tidak hafal membaca TR SMD atau TR resistor ya, bukan TR ya. Jadi teman-teman kalau tidak bisa membaca resistor SMD atau resistor kutu, teman-teman bisa mendownload aplikasinya di Google ya, di Play Store itu ada ya. Karena resistor SMD ini beda dengan resistor pada umumnya, agak susah. Jadi nilainya ini 331, kalau dijumlahkan terbaca 330 ohm. Oke, kita coba untuk mengukurnya resistor ini ya. Kita pindah skala 1 ohm. Kalau mengukur resistor saya suka pakai analog. Kita coba untuk mengukur resistor ini. Resistor ini kalau tanpa lepas dari mesinnya terbaca 10 ohm. Sekarang saya coba untuk yang rusak ini. Loh, 10 ohm juga sama ya, nggak rusak ya.
apakah SDR-nya yang rusak ya, karena semua komponen sudah saya cek, tidak ada yang short atau yang putus. Induktornya juga tidak putus, SDR-nya juga tidak putus atau tidak short. Tapi keganjalannya di sini ada di pin 5 ya. Di sini pin 5 itu ketemu resistor. Apakah resistornya ini putus ya? Saya coba dulu untuk mengukurnya, melepasnya ya. Kalau mengukur di mesin mungkin tidak akurat. Saya coba dulu untuk melepaskan atau gimana. Dan kita nanti ukur lagi. Takutnya tidak akurat kalau diukur tanpa dilepas. Oke, sudah terlepas. Resistor ini nilainya 330. Saya pakai alas karena sangat kecil, tidak kelihatan. Oke. Saya coba untuk mengukurnya, apakah ada hambatan. Oke, kita akan ukur resistor ini ya. Ini nilainya 330. Ini normalnya harus gerak jarum avonya, gerak sedikit ya harusnya. Tetapi di sini tidak bergerak untuk jarumnya. Jarumnya tidak bergerak sama sekali. Berarti ini kemungkinan putus ya. Saya coba pakai 1 kilo. Apakah ada pergerakan? Oke, perhatikan jarum avonya. Waduh, kalau pakai skala 1 kilo terbaca berapa ini? Agak susah karena kecil. Yaitu terbaca 33 ya. Terbaca 33 kilo kalau pakai kilo, bukan pakai ohm ya. Saya coba pakai digital biar teman-teman pemula paham. Oke, saya pakai digital. Ini kebaca berapa ini? Waduh, terbaca 39 ya. Terbaca 39 kilo. Seharusnya ini 330 ohm ya, bukan kilo. Berarti ini nilainya naik. Kalau pakai analog seperti ini kebacanya beda dengan digital ya. Kalau pakai analog itu dikira-kira aja karena bukan digital. Yaitu resistornya kebaca di atas 30. Tadi saya bilangnya 33 ya, karena di atas 30. Kalau dibaca dengan digital ketemu 39 kilo. Jadi nilainya berubah. Nilainya ini berubah ya. Nilai resistor ini sudah berubah, nilainya seharusnya 330 ohm. Di sini saya coba untuk mencari stoknya, maksudnya penggantinya ya. Kalau SMD kayaknya susah ya, nggak punya saya. Oke, ini ada bekas-bekas avometer. Saya coba untuk mencari kode 331. Di sini tidak ada. Oke, 331 di sini tidak ada ya. Saya coba untuk mencari resistor yang umumnya. Ya. 330.
330 itu biasanya ada di PA, driver speaker aktif, di pin basis. Di sini sudah kosong. Di sini adanya 220. Ya ini ya. Nah, teman-teman harus hafal untuk nilai-nilai resistor. Di tutorial saya ada cara menghafalkan resistor ya, cukup 5 menit baru bisa membacanya. Membaca resistor itu sangat mudah buat teman-teman ya. Teman-teman tinggal mencarinya aja di channel saya, cara menghafalkannya cukup mudah banget. Nah, ini adanya 220 ohm. Nanti saya tambahkan aja dengan 100 ohm ya. 220 ohm kalau ditambah 100 ohm itu ketemu 320. Berarti beda selisih sedikit, bedanya cuma 10 ohm ya, tidak masalah. Ini 220, tinggal mencarinya 100 ohm. 100 ohm ya. Ya ini ada 100 ohm. Saya mencabutnya. Oke. Di sini kesusahan mencari nilai 330 ohm. Saya mendapatkan 220 ohm dan 100 ohm. Ini 100. Kita cukup menserinya. Seperti ini ya. Kalau di seri nanti ketemu 320 ohm, nggak apa-apa, selisih sedikit nggak apa-apa. Kita tancap apakah step up-nya mau normal apa enggak ya, karena nilainya berubah. Seharusnya 330 tapi kebaca 239 kilo. Oke, seperti ini ya. Saya contohkan. Kalau nilainya 330 itu jarum AVO ini geraknya sedikit sebelah sini karena nilainya besar. Saya contohkan, yaitu ya, jarum ESR-nya bergeraknya di atas 200 ohm karena ini nilainya besar. Berarti ini normal ya. Saya coba pakai digital. Ini di seri menjadi 320. Oke, terbaca 315 ya. Oke, sudah normal. Saya coba untuk menancapnya. Waduh, ini tempatnya kecil sedangkan R-nya besar. Lucu ya, nggak cukup ya, ini kecil banget. Ini pinnya kecil sedangkan ininya sangat besar ya, karena tidak punya stok SMD. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba-coba, barangkali berhasil. Kita jumper seperti ini aja sementara. Oke, tinggal yang ujung. Agak susah karena jalurnya kecil. Jalurnya kecil banget. Oke, sudah selesai. Cukup seperti ini ya buat teman-teman ya, sangat lucu karena tidak punya stok resistor SMD ya. Kita coba untuk menyalakannya.
apakah berhasil. Kita jumper dari potensio, karena potensio ini fungsinya untuk mengacusnya. Kita jumper. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai, tinggal baterainya. Baterainya jangan sampai kebalik, karena bisa merusak STR. Main plusnya ya, jangan sampai kebalik. Oke, sudah selesai, kita saatnya mencoba. Yang ini yang baru tadi ya. Ini yang baru, sudah lengket karena sudah dilem. Oke, mau saya coba. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Oke, mau saya nyalakan. Ini masih input ya. Tegangannya sama seperti inputnya, 3,6 volt. Ini inputnya. Inputnya terbaca 3,8. Outnya terbaca 3,6. Saya coba untuk memutar potensionya. Oke, sudah berhasil ya. Terbaca 55 volt, sudah besar. Saya turunin lagi. Oke, diturunin ketemu 3,6. Saya coba untuk seperti ini. Saya mencoba untuk muter pelan-pelan. Perhatikan untuk avonya. Oke, sudah naik pelan-pelan ya. 20 volt, 24, 33, 40, isi lepas. 35, 54. Oke, sudah terbaca besar ya, 55 volt. 55 volt ya, sudah normal kembali. Jadi biang keroknya ada di resistor. Resistornya sudah berubah nilainya. Nilainya menaik ya, nilainya naik. Tadi pas diukur ketemu 39 kilo, yang seharusnya 330 ohm. Jadi seperti ini. Oke, ini sudah normal kembali ya, sudah bisa digunakan lagi. Cuma nggak enaknya itu resistornya besar, tapi tidak apa-apalah, yang penting berhasil. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman pemula ya, cara memperbaiki step up tidak berfungsi. Oke, selamat siang.